pertemuannya. Kok kamu jadi sange? Ya habis bos baik sih, udah ngasih mobil. Ya udah. Kamu udah tahu kan proyek yang di Singapura itu? Iya, ada apa tentang proyeknya? Ya, ada sedikit masalah. Masalah apa? Jadi begini. Orang ini nanti kemari, dia mau tanda tangan kontrak. Nah, Tapi ada syarat. klien yang waktu itu kan? Iya, tapi ada syarat. Syarat apa? Dia mau sama kamu. Maksudnya? Ya, dia mau tanda tangan di atas kontrak. Di atas perut. Maksudnya gimana sih? Iya, dia kan mau tanda tangan. Ya udah tinggal tanda tangan kan? Iya. Nah, Tapi dia maunya di atas perut kamu tanda tangannya. di atas perut. Iya. Kamu jual aku, bos? Nggak ngejual. Terus? Tapi aku butuh kamu. Ya sama aja. Itu kan masalah kerjaan. Kok aku dibawa-bawa untuk dia? Maksudnya gimana sih? Begini. Ini sih kembali ke kamu. Ya, terus? Kalau proyek ini sebenarnya penting. Iya, saya tahu proyeknya penting. Nah, aku minta tolong sama kamu. Hah? Kamu bisa kan bantu aku? Ya tapi nggak kayak gitu juga, bukan dengan cara hal itu. Bukan dengan cara yang kayak gitu maksudnya. Mungkin ada hal lain yang bisa aku bantu dong. Ya, udah gak ada pilihan. Aku udah coba tawarkan sama yang lain. Habis, dia selalu melihatmu dengan keadaan-keadaan. Ya, saya tahu. Saya seksi. Ya pakaian saya seksi. Tapi kan itu buat kamu. Maksudnya buat performance gitu. Performance aku. Buat kayak biar kelihatan orang juga bagus gitu loh. Biar rapi juga kelihatannya. Jadi gimana? Masa kamu jual aku sih, bos? Gini. Kalau aku kasih kamu 5% dari nilai 1 triliun untuk perihal ini, saya benar-benar minta tolong sama kamu. Oke. Ya, biarkan dia tanda tangan di atas perut kamu. Dan kamu mendapatkan 5% dari 1 triliun. Gimana? Iya, 5% dari 1 triliun. Iya. Bukan masalah nominalnya, saya nggak bisa dijual. Lalu selama ini kamu dengan yang lain? Ya itu suka sama suka dasarnya, bukan karena hal seperti ini. Gak mau. Jadi, kamu selama ini bercinta dengan siapapun itu karena suka dengan suka? Enggak, itu cuma sama pacar saya doang. Dapat apa dari pacarmu? Ya tapi saya nggak mau kalau dijual kayak gitu. Itu artinya kayak saya prostitusi dong. Bukan prostitusi. Ya sama aja, saya harus sama dia intinya. Ini hal yang wajar kok. Nggak mau. Nggak. Nah, Permisi. Bapak udah datang. Oh iya. Iya, kenalin. Saya sekretarisnya Pak Andre, saya Luna. Iya, saya Sas. Oke. Pak Andre-nya kemana? Oh, beliau sedang keluar kota kebetulan saat ini. Jadi saya nggak bisa ketemu hari ini ya? Iya, sayangnya tidak bisa, Pak. Nanti saya hubungi Iya. nggak aktif. Beliau sedang ada keperluan. Bisa dibantu saja? Soalnya saya yang handle sekarang. Karena beliau di luar kota, jadi semuanya saya urus hari ini.
Oh, jadi Mbak Luna nih yang handle Iya, semua. karena kan saya asisten beliau, saya sekretarisnya. Jadi jika beliau tidak ada, saya yang handle semuanya. Saya soalnya bawa proyek yang sudah ada kesepakatan sama Pak Andri bahwa hari ini saya mau ketemu gitu. Iya, tapi sayangnya beliau lagi di luar kota gitu. Biar Bisa saya handle aja hari bis- ini. bisa Mbak Luna nanti sampaikan Pak Andri ya. Iya, baik, baik, Atau baik. atau Mbak Luna pelajari dulu. Ini proyek yang sedang saya bangun bersama. Ini yang kemarin itu ya Pak, proyeknya. Iya, Baik, coba dipelajari dulu. iya. Saya kemarin kebetulan sudah pelajari juga, dapat draftnya dari Pak Andre. Jadi kurang lebih saya udah paham sih. Iya, tapi yang sekarang ini lebih up lagi. Kalau kemarin di bawah ini proyeknya, kalau ini 1T. Oh iya. Karena banyak ini permintaan dari Pak Andri, udah saya penuhi semua bahwa di sini beda semua angkanya. Oke, baik. Oke. Terus tidak ada permintaan dari Pak Andri untuk yang lain-lainnya. Bapaknya memang ada permintaan lain selain yang di sini. Nanti saya sampaikan ke Pak Andre. Ya sebenarnya sih tidak ada permintaan, tapi Luna sudah berapa lama di sini? Saya udah beberapa tahun sih dengan Pak Andre. Jadi sekretaris beliau. Iya. Oh iya. Kirain ada waktu senggang gitu bisa Maksudnya? pergi lihat proyek-proyek saya gitu. Kalau Pak Andri perginya lama, bisa Mbak Luna wakili pergi sama saya gitu. Maksudnya sebagai asisten Bapak atau gimana? Enggak, kita sebagai partnership aja gitu. Jadi Maksudnya partnership? Iya, di luar Pak Andri. Hubungan antara kita aja lah gitu. Iya, maksudnya hubungan apa ya? Ya, tentang proyek yang berbeda. Ini Pak Andri. Maksudnya berbeda gimana ya Pak? Aduh, gimana ngomongnya ya? Masa Mbak Luna nggak paham? Saya punya proyek. Ini 1T untuk Pak Andri. Ya. Dan ada lagi yang belum saya tanganin. Sepertinya Mbak Luna ini bisa mengatasi ya proyek-proyek saya itu. Maksudnya gimana Pak? Saya harus main kotor gitu? Ya, saya sih pengennya Mbak Luna mau bermain dengan saya, maksudnya di luar proyek Pak Andre gitu. Maksudnya Bapak mau tidur sama saya gitu? Ya nggak tidur lah, sini lah Mbak Luna ya sini. Saya kalau ngomong keras-keras nggak enak. Gimana sih saya? Nggak ada Gak CCTV. ngerti jadinya. Nggak ada CCTV kan sini. Emang kenapa kalau ada CCTV? Ya kita sekarang zaman kayak begini harus hati-hati gitu. Ya terus? Kok Bapak lihat-lihat ini sih? Itulah yang bikin saya berubah. Saya lupa dulu sama Pak Andri. Ini masalah proyek kita aja deh. Ini biarin nanti urusan proyek kita. Proyek apaan? Nanti makanya Mbak Luna ikut saya. Kapan Mbak Luna? Ih Bapak kok kayak gitu sih, nggak sopan deh. Enggak, saya senang. Di sini kan kita ngomongin bisnis, ngomongin kontrak yang tadi. Kok Bapak jadi celamitan gitu sih? Bukan celamitan, tapi Omongannya nggak dijaga deh sekarang. bukan nggak dijaga. Tapi setelah saya lihat Mbak Luna ini, kayaknya chemistry-nya dapet bahwa Mbak Luna dengan saya itu bisa kerjasama dengan baik gitu. Di luar Pak Andri loh. Ya tapi nggak ke arah situ juga Pak. Bapak nggak sopan banget sih, udah tua bangka juga kayak gitu. Loh, kok Mbak Luna ngomongnya kasar begitu sih? Mbak Luna, tolong ya disampaikan nanti dengan Pak Andri. Aduh, gue jadi salah paham ya orang itu ya. Luna, lumayan nakal. Emang udah nakal kok pakai pura-pura. Nggak salah deh tuh. Nggak ada CCTV kan aman. Permisi. Gimana sih nih klien tadi? Yaudah, mending gue telepon aja si bos. Biar jelas. Halo bos. Bos, aku mau komplain nih masalah tadi. Tadi ada klien yang tadi itu loh, yang bos bilang kemarin, yang katanya mau dateng. Ya tapi dia itu ngomongnya bukan batas kontrak doang. Masa dia ngomong macem-macem? Ya masa dia ngajakin aku keluar, maksudnya kayak ya pokoknya gak profesional deh. Ya tapi dia udah melenceng obrolannya. Dia kayak mau ngelecehin aku gitu loh. Masa dia ngajak-ngajak ke arah lain?
Ya tahu bos, tapi nggak kayak gitu juga caranya bos. Dia tuh udah keterlaluan. Memangnya pepaya gantungmu disentuh diremes-remes? Ya enggak, tapi dia masa tadi aja ada ala-ala katanya ada nyamuk kok di badan aku. Terus dia megang-megang pundak aku kayak gitu. Pundak. Ya kalau misalkan aku nggak tinggal dia tadi, dia mungkin ke arah lain, ke bagian yang lain. Kan selama ini kan biasa kan kamu hanya Apaan sih bos? Biasa apaan sih bos kayak gitu deh? kadang-kadang kamu ngadepin orang-orang yang begitu. Ya tapi nggak kayak gitu, ini parah banget bos. Caranya apa? Karena dia tua. Bukan masalah gitu. Bener-bener pokoknya dia nggak sopan. Udah deh, aku nggak mau tahu tugas kamu kan menghandle ini. Gimana caranya tanda tangan kontrak? Urusan nanti dia ngewek, urusan aku. Kamu gak usah khawatir. Aku nggak mungkin ngasih kamu. Tapi aku minta itu pepaya gantung kasih ke dia. Walau diremes-remes kasih. Kalau cuma diremes-remes doang. Kok gitu sih bos? Bos kayak ngumpanin aku jatuhnya. Kagak. Ya tapi kata bos katanya tadi diremes-remes doang. Kok doang? Doang lah, jangan sampai. Ih bos masa gitu, nggak mau aku. Ya udah, pokoknya sekarang ini kamu itu asisten terbaikku, sekretaris terbaikku. Aku mau proyek ini di tangan, jangan sampai lepas. Wong tinggal tanda tangan kontrak gitu loh. Kamu tenang aja, aku udah jamin kamu tidak tanda tangan di atas perut kamu. Urusan pepaya gantung kamu, urusan kamu hadapi dia. Sekarang kamu temui dia minta maaf. Itu pepaya gantung harus kelihatan, oke? Terus kalau aku ada apa-apain gimana? Aku jamin gak diapa-apain. Ya udah deh. Ya udah tapi sama bos ya. Gua nggak puas, aku dari yang ini. Aku takut dia apa-apain. Dia tenang aja kalau dia papain terang cewek. Itu tanda apa pepaya gantung kan aku yang bikin. Apaan sih nggak jelas deh bosnya. Ya iya, kalau misalnya aku gedein pepaya gantung masih kecil. Bukan pepaya malah kue. Kue apa namanya tuh? Ya udah nanti aku minta maaf. Iya. Gak usah bawel. Ya bos rasa banget. Sok. Terpaksa balik lagi. Sudah pergi, Pak Andi telepon. Katanya mau ditandatangan. Pak, masa ingat saya? Oh ya, Mbak Luna ya? Iya, saya Mbak Luna yang tadi, asistennya Pak Andre. Ya, sengaja saya menunggu kamu dari tadi di sini. Oh iya, kebetulan juga saya nemu Bapak di sini. Soalnya tadi saya disuruh Pak Andre untuk datang. Oh, untuk gitu ya. menemui Bapak lagi. Gimana? Gini Pak, saya mau minta maaf. Mm-mm. Soalnya kan tadi saya agak kasar ya kepada Bapak dalam ucapan gitu kan. Oh, nggak masalah. Tadi saya merasa memang kurang sopan juga ke Bapak gitu loh. Bapak kan sebagai klien saya harusnya tadi nggak seperti itu. Ya, kamu nggak salah. Itu tanggung jawab kamu. Tapi bagaimana perintah Pak Andri? Saya jadi nggak tanda tangan hari ini? Iya Pak, tadi Pak Andre suruh saya untuk sini kan untuk dapat tanda tangan Bapak di atas kontrak ini. Bapak bersedia nggak sekarang tanda tangan di sini? Saya bersedia, tapi kamu tahu syaratnya kan? Syaratnya apa ya Pak kira-kira? Ini saya mau menandatangani asal di atas perut kamu. Gak ada cara lain Pak? Ya, itu yang saya mau. Atau ada alternatif lain apa? Saya mikir gimana ya selain itu. Saya malu Pak bilangnya. Ya, nggak usah malu-malu. Tanda tangan di atas perut kan tidak ada yang tahu, cuma antara kita aja. Kalau misalkan di atas pepaya gantung saya gimana? Pepaya gantung. How? Pilihan yang gitu kamu, Luna. Boleh? Kapan? Ya, saya kan butuh tanda tangannya hari ini. Jadi Bapak harus hari ini juga tanda tangannya. Siap. Yang penting di atas pepaya gantung ya. Tapi Bapak janji ya tanda tangan. Oke, siap. Di mana, Janji Luna? Ya? Di belakang. Kalau di sini ramai banyak orang. Ayo. Ya udah yuk. Pepaya gantung. Pepaya gantung.